Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan sekalian, kita berjumpa kembali. Apa kabar hari ini? Cukup sehat? Kawan-kawan sudah bahagia hari ini? Loh, nunggu apa lagi? Bahagia itu pilihan dan harus dari dalam kita sendiri. Tidak ada yang perlu ditunggu, kawan sekalian. Kita harus berbahagia karena apa? Umur kita ini, kesehatan kita ini sangat limited edition, sangat-sangat mahal, sangat-sangat bernilai. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan maksimal, kita akan menjadi orang yang rugi, baik nanti di dunia maupun di akhirat. Ingat pesan Allah di surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau bersikap lemah dan bersedih hati jika kalian beriman. Itu pesan Allah yang Allah tidak menyukai hambanya sedih, hambanya tidak berbahagia. Mungkin memang Allah bisa menggunakan apa saja yang nampak tidak bagus, tetapi itu cara Allah untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Bukankah pelangi muncul setelah ada hujan lebat? Jadi tidak perlu khawatir kawan sekalian, kalau kita beriman, kita segera menggunakan manfaatkan ilmu kita dan kesehatan kita ini untuk hal yang positif. Bagaimana caranya? Tentu kita sepakat bahwa kunci kebahagiaan itu adalah di syukur, rasa bersyukur. Hari ini kita bisa bangun kembali, kita bisa berkomunikasi kembali, kita bisa kumpul keluarga kembali. Itu kunci awal dari kebahagiaan. Nah, yang patut kita terus kembangkan adalah bagaimana agar kebahagiaan itu bisa konsisten, bisa berjalan, bisa kokoh menopang kehidupan kita. Yang pertama adalah kita syukuri komunitas kita, kita syukuri teman-teman kita yang sudah kita miliki, agar kita ini bahagia ketika di zona itu. Bagaimana caranya? Jadilah pribadi-pribadi penyebar kedamaian yang bisa meneguhkan kawan-kawan kita, yang bisa membantu kawan-kawan kita ketika dia ada kesulitan atau hal yang perlu dibantu. Perlu diingat kawan sekalian, satu musuh kebanyakan, 1000 kawan masih kurang. Ini yang terus kita lakukan, kita perjuangkan, karena saudara-saudara kita semakin lama semakin banyak, semakin menguatkan kehidupan kita. Bahkan saudara yang baik, teman yang baik adalah yang selalu mengingatkan kita kepada Allah SWT, sehingga kehidupan kita baik dunia dan akhirat akan terjaga terus ketika kita memiliki komunitas, memiliki teman yang baik. Yang kedua yang perlu kita syukuri adalah kita mensyukuri pekerjaan kita atau kegiatan kita. Bayangkan kawan sekalian, kalau ada orang yang kaya raya tetapi dia tidak bekerja, tentu tidak bahagia. Kenapa? Karena orang itu butuh aktualisasi diri, orang itu butuh diterima, butuh dihargai dalam kelompok. Kalau kita sudah punya pekerjaan, apapun pekerjaan kita syukuri dengan sungguh-sungguh, sehingga di zona pekerjaan kita, di tempat kita berkarya ini, kita juga berkembang potensi kita berkembang peradaban kita, proses yang selalu baik yang harus kita jaga di tempat kita berkarya. Bagaimana caranya? Kita harus nikmati pekerjaan itu. Bekerja adalah panggilan, bekerja adalah ibadah kepada Allah, sehingga tahapannya juga seperti ibadah. Jadi harus niatnya harus betul, prosesnya harus betul, sampai akhirnya harus betul. Jadi bismillahnya, kemudian bersama Allah, untuk Allah, dan bersyukur kepada Allah. Ini proses ketika kita menikmati pekerjaan agar kita bisa bahagia ketika di dalam berkarya itu. Nah, ini yang harus kita syukuri. Jadi pekerjaan apapun mari kita syukuri, karena jabatan atau mungkin karir atau mungkin pendapatan dan seterusnya itu adalah mengikuti apa yang telah kita lakukan. Jadi tidak perlu kawan sekalian kita ini menunggu kapan lagi kita berbahagia. Apakah nunggu punya jabatan tertentu, belum tentu nyampe, atau nunggu status, mungkin yang belum menikah nunggu menikah juga belum tentu nyampe. Jadi tidak perlu ada waktu atau nunggu sesuatu atau nunggu kaya, tidak perlu. Bahagia hari ini kita tentukan kita bahagia. Kalau belum kaya tidak bisa bahagia, nanti kaya juga tidak akan bisa bahagia, tidak bisa bersyukur. Jadi harus dilatih mulai dalam kondisi seperti yang sekarang ini. Yang ketiga adalah kawan sekalian, ketika kita memiliki keluarga, kita syukuri keluarga kita itu dengan sesungguh-sungguhnya. Sakinah mawaddah warahmah itu harus ditempuh bersama-sama. Tidak bisa cukup dengan seorang ibu yang soleha
atau seorang ayah yang soleh, tidak bisa. Harus bersama-sama kita raih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Maka saling menjaga di antara keluarga kita, di antara peran-peran kita, maka itu bagian dari wujud syukur kita, sehingga kebahagiaan kita akan menjadi konsisten, akan menjadi terus dan menopang kehidupan kita yang lebih baik. Bagaimana detailnya? Tentu kita harus pandai-pandai menggunakan peran kita, karena peran itu berubah dalam waktu yang sangat pendek. Dalam waktu pendek kita menjadi seorang ayah perannya, bisa menjadi seorang suami, bisa menjadi seorang anak, bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang kakek atau nenek, dan seterusnya. Ketika kita bijak menggunakan peran-peran itu, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang memberikan kontribusi kepada harmonisasi keluarga besar itu. Akhirnya keluarga ini menjadi keluarga yang penuh berkah, yang di dalamnya ada hidayah, mendapat hidayah oleh Allah, karena kita senantiasa saling menghargai, saling menyayangi, sebagaimana itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan sekalian, 3 poin ini menurut saya adalah penting sekali agar kita bisa melanggengkan, mengukuhkan, membuat kebahagiaan kita konsisten. Akhirnya apa? Kita menjadi produktif di keluarga, di tempat kerja, maupun di komunitas kita yang ada. Kenapa kita harus lakukan? Karena prosesnya harus kita perbaiki. Umur ini kaitannya dengan proses perbaikan, self improvement itu terkait di sini. Karena apa? Karena kita harus selalu memperbaiki agar menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah tidak menyukai umat yang lemah. Allah lebih menyukai orang-orang yang kuat, yang bagus, yang ada proses terus hari ini memperbaiki menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik. Terus seperti itu yang kita lakukan, sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Allah, kesehatan kita yang dengan Allah SWT. Kawan sekalian, saya kira ini hal yang sangat penting, sehingga kita segera memulai, segera memutuskan untuk berbahagia dalam kondisi apapun. Jadi bahagia tidak perlu ada syarat tertentu, tapi tergantung bagaimana hati kita, karena kebahagiaan itu ada di dalam, sehingga kita sendiri yang harus mengendalikan kebahagiaan itu. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.